Baik, saya akan melanjutkan materi kita setelah UTS ya ini ya, hitungannya karena kemarin kita masih ada agenda di kampus terkait akreditasi juga terkait disnatalis. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi terkait hipotesis testing atau hipotesa testing ya. Jadi di materi hipotesis testing ini kita memiliki sebuah hipotesa di mana hipotesa itu merupakan sebuah apa ya, kayak kita menghipotesiskan atau kita itu memperkirakan. Jadi kita bisa meramalkan gitu ya, meramalkan, kemudian ramalan kita itu atau dugaan kita itu akan kita tes apakah dugaan kita itu bernilai benar atau juga bernilai salah. Nah, tentu banyak dugaan itu yang kita tahu faktor-faktor penentunya seperti indikator. Contohnya kayak gini, apakah misalkan nih kita bicara terkait diskon, apakah diskon itu mempengaruhi penjualan? Nah, banyak orang yang bilang, oh tergantung pak, kalau diskonnya cuma kecil ya nggak mempengaruhi penjualan, apalagi diskonnya cuma 5% kayak gitu. Nah, itu pengaruhnya itu seberapa signifikan juga kayak gitu. Kalau kalian bilang, pak ternyata diskon mempengaruhi penjualan, nah pengaruhnya seberapa, apakah banyak apakah sedikit? Kalau saya kasih 50 gimana, banyak misalkan kayak gitu. Oh tentu pak, kalau dengan 50% nanti tingkat penjualan kita pasti akan meningkat, tetapi juga kita juga harus menghitung kerugian juga, berapa nilai yang harus kita markup kayak gitu juga. Nah, hari ini kita bicara terkait hipotesa testing, intinya seperti itu ya. Jadi kita akan mengetes apakah sebuah hipotesa itu bisa kayak gini, maksudnya bisa kita berarti kebenaran atau bisa hipotesa kita berarti sebuah kesalahan gitu ya. Namanya juga dugaan, bisa benar bisa salah. Oke, slide kedua. Nah, jadi hipotesis atau biasa kita sebut sebagai hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Ini pasti ya. Namanya juga dugaan, kita harus menentukan kebenarannya. Nah, ketika untuk merumuskan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam rancangan penelitian, pasti di situ kita melakukan pengumpulan data dan melakukan analisa data. Habis itu kita menyimpulkan. Nah, penyimpulan kita itu kan berasal dari sebuah data atau ya dari data dan hasil analisa. Dari sebelum kita mengambil data, kita kan biasanya udah menentukan arah nih. Misalnya, saya mau mencari data orang-orang yang terkena paparan COVID. Kira-kira kalau saya menuju tempat pedesaan yang pedalaman, hipotesa saya gimana? Di sana jarang sekali ya yang terkena, karena orang keluar dan orang masuk juga sedikit. Tetapi kalau saya menyisir daerah perkotaan, katakanlah Surabaya, atau jangan kan Surabaya, Tulungagung aja, di daerah Kota Bago misalkan kayak gitu. Kira-kira hipotesa kita apa? Banyak kan yang terpapar COVID kan kayak gitu, tapi belum tentu dugaan kita itu benar juga. Mungkin aja di Bago diterapkan sistem lockdown kayak gitu ya. Jadi sifatnya masih praduga. Nah, ketika untuk merumusan hipotesis sudah dapat dibaca dari uraian masalah, bisa tujuan penelitian, kajian teoretik, dan kerangka pikir sehingga rumusannya sejalan. Ketika kita membuat penelitian, kita dari awal itu sudah menentukan hipotesisnya, ke arah mana penelitian ini akan kita lakukan, data apa yang akan kita mau. Yang pertama lagi, masalahnya apa sih kayak gitu. Jadi ketika kita tahu kalian beli obat, masalahnya anaknya panas, kalau panas pasti demam gitu ya, demam mungkin aja DBD bisa aja, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi kan kita sebagai orang awam, kita kan nggak bisa mendiagnosa itu sakit apa, tetapi kita bisa melakukan dugaan. Nah, dugaan kita itu adalah untuk menentukan obatnya, jadi tujuannya kan kayak gitu. Kalau istilahnya kita alih dari penelitian ke kasus orang sakit kayak gitu ya. Kemudian analisanya gimana? Nah, ini udah ranahnya dokter. Kita buat kerangka teoritiknya, kajiannya gimana? Kita cari studi pustakanya, literaturnya yang mendukung, jurnal dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita jadikan sebuah modal itu tadi sesuai dengan dugaan kita. Gitu ya. Nah, dalam untuk merumuskan hipotesa di sini ada 4. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskannya di sini dinyatakan sebagai kalimat pernyataan.
Kalau kita sudah melakukan sebuah dugaan kita itu harus menyatakan pernyataan. Contoh, nanti pertandingan MU dan Arsenal pasti yang menang Arsenal. Itu sebuah pernyataan kan. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua, melibatkan minimal 2 variabel penelitian. Nah, variabel ini bebas. Mau dia variabelnya apapun boleh. Kalau tadi aku bilang variabelku kan MU sama Arsenal. Nah, itu berarti aku membandingkan 2 variabel yang di situ aku mau memenangkan si MU misalkan kayak gitu. Nah, di sini juga kayak gitu. Ketika kita merumuskan sebuah hipotesa, kita harus memiliki 2 variabel minimal. Kenapa kok minimal? Karena ketika cuma ada satu variabel, kita nggak tahu perbandingannya. Kita nggak tahu ini itu mau aku comparein dengan apa toh. Bahkan ketika kita punya 2 variabel bebas sama terikat, contoh kayak tadi, penjualan sama diskon, itu sudah 2 variabel, tetapi penjualan itu merupakan variabel yang terikat. Ya kan? Terikat kenapa? Karena penjualannya terikat dengan si diskon. Kalau diskonnya gede, variabelnya berubah. Penjualannya berubah. Kalau diskonnya kecil, variabelnya tetap juga berubah. Makanya dia terikat dengan si diskon. Itu tadi. Sehingga kita bisa menentukan kesimpulannya. Ternyata diskon tadi nggak mempengaruhi penjualan. Atau diskon bisa mempengaruhi penjualan. Efektivitasnya gimana nanti? Yang ketiga, mengandung suatu prediksi. Ya pasti, namanya kita menduga, kita memprediksikan. Ini jelas ya. Kemudian yang keempat, harus dapat diuji atau testable. Yang namanya dugaan, kalau kita hanya menduga tanpa kita nggak bisa membuktikan, berarti itu dugaan kita hanya awur-awur, kan kayak gitu. Pasti kita punya alasan-alasan tertentu untuk membuat sebuah dugaan, ramalan, atau bahkan ya dugaan ramalan gitu ya, perkiraan kayak gitu. Kita pasti memiliki sebuah indikator yang menguatkan kenapa sih aku harus bicara gini, kenapa sih aku harus menduga ini, kan kayak gitu. Berarti apa yang kita nyatakan berarti harus kita ujikan. Apabila kita salah, maka ya kita akan, berarti dugaan kita pasti akan salah, kan kayak gitu. Tetapi kalau memang itu benar, maka dugaan kita kalian juga benar. Nah, hipotesa itu ada dua. Biasanya ini di beberapa buku itu ada yang bilang H0, H1, ada yang bilang H1, ada yang bilang H2. Ya terserah ya, tapi di sini saya mengenalkan ke kalian pakai H0 dan H1. Kenapa kok H0? Kenapa kok H1? Karena ini bisa dibaca ya, hipotesis 0 atau H0 berarti 0. Hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungannya antara dua variabel, lebih tidak hanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Jadi di sini H0 artinya kita tidak mempengaruhi. Contoh, diskon sama penjualan tadi. Kalau saya bilang diskon itu tidak mempengaruhi, berarti diskon itu saya anggap sebagai H0. Nah, tetapi yang H1, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan. Nah, apabila saya tadi bilang ternyata diskon mempengaruhi penjualan. Nah, di situ saya mau pakai H1 karena yang H0 yang tidak ada hubungannya, yang H1 ada hubungannya. Sesimpel itu aja. Antara H0 dan H1. 0 berarti kosong, nggak ada keterikatan. H1 ada, berarti ada sama dengan praduga aku gitu. Sesuai dengan apa yang aku mau kayak gitu. Hubungannya saling terikat. Nah, tabel kekeliruan hipotesis. Jadi di tabel ini biasanya orang itu kayak salah untuk mempersepsikan suatu hal. Yang pertama, ketika kita tahu nilai itu benar, nah kemudian kita menerima hipotesisnya, berarti kita artinya tidak membuat kekeliruan. Nah ini contohnya. Awalnya benar, kita tidak terima hipotesis. Awalnya benar. Benar ini adalah keadaan sebenarnya. Artinya, ya memang begitu kejadiannya. Kemudian kita menerima hipotesis. Berarti artinya di sini kita tidak membuat kekeliruan. Contoh nih kayak gini. Ada sebuah pembunuhan. Nah, di situ yang tinggal serumah itu cuma si paman gitu ya. Misalnya paman Ali gitu ya. Si Anton menduga pembunuhnya paman Ali kayak gitu ya. Nah, itu kan hipotesisnya si Anton. Nah, padahal keadaan sebenarnya itu benar gitu loh. Si Anton tadi bilang atau berhipotesis bahwa Pak Ali itu membunuh orang yang serumah itu tadi.
Pak Ali sebagai pembunuh, misalnya kayak gitu. Nah, keadaan sebenarnya itu memang benar Pak Ali pembunuh, dan Anton juga merumuskan bahwa hipotesisnya itu tadi Pak Ali sebagai pembunuh. Ya berarti si Anton tidak membuat kekeliruan, kan kayak gitu. Nah, saya langsung skip ke yang keempat ya. Tidak membuat kekeliruan. Nah, misalkan nih Pak An, kasusnya beda aja ya, biar variatif juga. Misalkan nih keadaan yang sebenarnya itu salah dan dia menolak hipotesis tersebut. Nah, berarti ada suatu kejadian ya yang tidak menjurus ke memang kejadian sebenarnya, artinya keadaannya itu memang nggak terjadi gitu ya. Dan hipotesisnya itu juga menolak, maksudnya dia tidak mengarah ke situ. Contoh, harga minyak naik karena perang Ukraina dengan Rusia, misalkan. Ternyata harga minyak, keadaan sebenarnya nih, aku bilang keadaan sebenarnya karena permainan pemerintah terkait ekspor impor gitu ya, bukan karena perang. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi keadaannya itu tadi karena perang harga minyak mahal. Padahal salah, ya kan? Padahal itu salah. Tetapi ada sebuah hipotesa seperti itu. Misalkan dikeluarkan oleh si Anton bahwa harga minyak itu naik karena perang Ukraina dengan Rusia. Kita sebagai orang yang tahu, kita menolak hipotesisnya. Enggak gitu ya. Misalkan enggak begitu karena terjadi karena permainan ekspor impor dari pemerintah. Ada oknum tertentu. Nah, dari situ kita melakukan tolak hipotesis tersebut. Artinya di sini kita tidak membuat kekeliruan karena hipotesis yang dirumuskan si Anton tadi kita tolak. Kita tolak kan? Kalau kita tolak berarti kita menerima nolnya, berarti nggak ada keterkaitan antara perang Ukraina dengan perang Rusia. Karena kejadian itu karena keadaan sebenarnya salah, nggak kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi untuk yang 1 dan 4 itu keadaannya seperti itu. Nah, beda lagi kasusnya kalau yang 2 dan 3. 2 dan 3 ini kita membuat kekeliruan. Contoh tadi, pembunuhnya Pak Ali. Misalkan, pembunuhnya Pak Ali. Anton bilang nih pembunuhnya si Pak Ali, misalkan gitu ya. Kalau yang benar tadi kan pembunuhnya Pak Ali, Anton berhipotesis bahwa pembunuhnya Pak Ali, pembunuhnya memang Pak Ali. Nah, sekarang keadaan sebenarnya itu salah. Ternyata pembunuhnya itu bukan Pak Ali, padahal Anton bilang pembunuhnya Pak Ali. Berarti kan keadaannya salah, hipotesisnya salah juga, ya kan? Berarti ketika kita mengambil dua hal itu, berarti kita membuat kekeliruan keputusan. Sama halnya kayak bawah tadi. Misalkan perang Ukraina sama perang Rusia itu membuat membuat harga minyak turun. Keadaan sebenarnya enggak gitu. Karena oknum yang menyalahgunakan kekuasaan untuk ekspor impor. Misalkan kita menolak hipotesisnya. Padahal keadaan sebenarnya ya memang karena sumber daya Ukraina itu yang menyetok minyak di dunia. Itu keadaannya benar. Tetapi kita menolak hipotesis tersebut, berarti kita melakukan sebuah kekeliruan. Karena hipotesisnya benar dan keadaannya benar, harusnya kita memilih hal tersebut. Jadi kadang orang itu membuat sebuah keputusan itu tidak melihat dari kedua variabel pembandingnya tadi. Jadi akhirnya ada yang membuat kekeliruan, ada yang tidak membuat kekeliruan. Itu terkait hipotesa ya. Nah, dalam melakukan sebuah penarikan kesimpulan, nah di sini hipotesis H0 dan H1. Penarikan kesimpulannya berakhir pada penerimaan dan penolakan hipotesis diawali oleh pengujian hipotesis. Pasti kalau kita melakukan dugaan kita harus menguji hipotesisnya. Hasil akhirnya adalah dua pilihan berupa diterima atau ditolaknya suatu hipotesis, didampingi pernyataan lain yang berlawanan sehingga diperoleh H0 dan H1. Nah, ini aku contohkan dulu. Aku balik lagi slide-nya. Jadi gini, kalau kita mau menerima H0, kita berarti kan kita menerima hipotesis 1. Kalau kita menerima H0, berarti kan kita menerima hipotesis yang tidak ada hubungannya. Kalau kita menerima H1, kita akan menerima hipotesis yang ada hubungannya.
Jadi ketika kita menerima H0, otomatis kita itu menolak H1. Jadi kita nggak boleh memiliki dua hipotesis. Kalau kita menerima H1, berarti kita harus menolak H0. Simpelnya kayak gitu. Kalau kita udah pilih H0, ya H1-nya dibuang. Kalau kita memilih H1, H0-nya dibuang. Selanjutnya, pengajuan hipotesis satu rata-rata. Urutan dalam pengujian hipotesis satu rata. Yang pertama, kita harus merumuskan dulu hipotesisnya dulu. Kemudian kita tentukan nilainya, kita hitung Z0-nya. Z0 itu adalah distribusi normalnya. Kemudian yang keempat, kita uji hipotesisnya. Setelah itu, kesimpulannya. Jadi ini hanya urutan-urutan ketika kita melakukan sebuah praduga. Kita duga dulu, kita tentukan nilainya gimana, kita hitung secara normal, Z0 itu adalah distribusi normal. Yang keempat, kita uji hipotesisnya, kemudian kita tarik kesimpulannya. Nah, ini langsung contoh aja biar gampangnya. Untuk contoh pengujian hipotesis satu rata-rata, ini sebuah penelitian terhadap nilai mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8 SMP menunjukkan rata-rata awal nilai siswa adalah 60 dengan standar deviasinya sebesar 7. Sesudah berselang 3 bulan, guru itu ternyata nggak percaya. Akhirnya dia meragukan hipotesis tentang rata-rata nilai bahasa Inggris di atas tadi yang sebesar 60 itu tadi. Untuk meyakinkan keabsahan hipotesis, maka sebuah sampel diambil secara acak dari 40 siswa dari populasi dan hasilnya ternyata sebesar 73 rata-ratanya dan standar deviasinya tidak berubah atau sama dengan 7. Nah, ujilah rata-rata nilai mata pelajaran bahasa Inggris siswa tersebut memang lebih besar dari 60. Jadi kita di sini ada sebuah kasus, ada seorang guru, dia itu nggak percaya bahwa rata-rata nilai siswanya itu adalah 60. Setelah 3 bulan, guru itu mau melakukan sebuah perhitungan lagi. Dia mengambil sampel acak secara random ya, acak ya, 40 siswa, kemudian dihitung. Ternyata hasilnya itu rata-ratanya 7,3. Nah, di sini kita menguji apakah memang nilainya itu lebih besar dari 60 gitu. Jadi apakah benar 60 itu adalah sebuah kesalahan? Yang pertama ini, H0 dibanding mu 0 sama dengan 60. Ini adalah rata-rata. Rata-rata nilainya 60. Dugaannya adalah H1. Hipotesisnya harusnya nilai rata-rata X atau nilai rata-rata kelas itu harus lebih besar dari 60 gitu kan. Ini harus lebih besar dari 60 karena dihitung 73. Alfanya kita pakai 0,05. Ini karena data kecil, alfa itu adalah tetapan, maka kita pakai alfa itu 0,05. Nah, kemudian Z tabelnya adalah 1,645. Nah, ini nanti akan saya share tabel distribusi normalnya, Z tabelnya gimana kok bisa dapat 1,645. Sekalian saya share video terkait ini ya untuk membaca tabelnya nanti. Nah, kita ketahui mu 0-nya 60, X bar-nya atau rata-rata keduanya adalah 73, N-nya adalah banyaknya sampel itu 40 dan standar deviasinya kita pakai 7. Nah, ini tetapan. Jadi yang standar deviasi, Z tabel dan alfa itu adalah sebuah tetapan. Kalian nggak perlu menghitung ini dari mana. Pasti nanti di soal diketahui itu juga berdasarkan alasan. Misalkan datanya terlalu kecil, kita pakai alfa yang kecil. Datanya terlalu besar, kita pakai alfa yang lebih besar gitu ya. Standar deviasinya juga kayak gitu. Nah, untuk yang Z tabel ini ada cara bacanya sendiri karena Z tabel itu tetapan juga yang bisa dibuat memakai Excel. Tapi biasanya sudah ada tabelnya, jadi kita tinggal baca aja. Tergantung sampelnya dan alfanya juga. Nah, cara hitungnya berarti kita harus menghitung Z hitung. Nah, Z hitungnya sama dengan X bar dikurangi dengan mu dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Atau kita masukkan 73 dikurangi 60 dibagi 70 dibagi dengan akar 40 atau sama dengan Z hitungnya sama dengan 11,8. Karena Z hitung ini lebih besar dari Z tabel. Z tabelnya kan 1,645. Z hitungnya kan 11. Ini jomblang banget kan, berarti hitung pasti lebih besar dari tabel. Maka di sini yang kita hitung ini yang menang kan kayak gitu. Karena dia lebih besar, maka di sini kita melakukan tolak H0. Tolak H0 itu berarti apa? Terima H1. Kenapa kok tolak H0? Karena prediksi kita itu betul.
73 ini tadi merupakan nilai rata-rata yang lebih besar dari 60. Artinya memang bahwa hasil sampel dengan hipotesis menunjukkan bahwa lebih dari 60. Ini 60 itu nilainya gitu ya. Mungkin videonya sampai sini aja, bisa dipahami bagaimana cara menghitung validitasnya dari dari hipotesis ini tadi. Untuk selanjutnya nanti saya jelaskan uji T, uji F, kemudian ada analisa regresi dan seterusnya. Jadi jangan terlalu panjang karena saya lihat untuk videonya memang jika terlalu panjang hampir 1 jam gitu yang lihat juga sedikit ya. Ya, saya harap dengan penjelasan ini bisa dipahami lebih lanjut. Mungkin ada pertanyaannya, monggo didiskusikan di grup. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.